Saya hormati Tuhan Yesus serta seluruh teman-teman yang ada di sini. Terima kasih kesempatannya. Kalau tadi habis Pak Sunarti yang sangat rumitnya ya, artinya aplikasi itu kan bukan termasuk kemampuan saya. Ya. Di sini saya cukup sederhana saja Bapak Ibu. Artinya saya di sini mengangkat dari realita yang saya alami di sekolah. Jadi di awal-awal pandemi itu kan saya cukup agak kerepotan ketika bagaimana siswa itu bisa memahami, terutama yang saya utamakan konsepnya dulu. Kalau konsepnya mereka itu nggak paham, apalagi dia mau masuk ke dalam materi selanjutnya begitu. Nah di sini saya menggunakan, saya kasih nama media basic, istilah singkatan atau akronim dari video pembelajaran fisik. Jadi di sini saya tekankannya adalah tadi untuk pemahaman konsep dan motivasi belajar fisika. Seperti yang tadi sudah saya beberapa tanya bahwa latar belakang dari peserta didik saya itu berada di lokasi yang perbatasan sebelah selatan dengan Kabupaten Purbalingga, sebelah baratnya dengan Tegal, utaranya dengan Pekalongan, timurnya juga Pekalongan, utaranya Laut Jawa. Sehingga ketika jangkauan saya itu kesana kemari jauh, artinya jauh dari kota gitu ya, dari kemarin sempat di grup juga saya mau kesini itu mau pakai apa juga bingung gitu ya. Nah di sini tentunya dengan pandemi awal itu saya cukup repot. Awalnya pasti kita kan pakainya WA group dulu ya, awalnya kita pakai WA group. Kemudian ketika saya jelaskan materi yang masuk ke agak sulit sedikit, itu siswanya kan bingung, ini harus bagaimana Ibu? Nah disitulah saya kemudian berpikir bagaimana saya bisa hadir di dalamnya walaupun ketika saya tidak berhadapan langsung. Karena ketika saya perjanjian dengan siswa awal-awal itu kan masih pakai Zoom ya. Zoom itu ternyata kan berat untuk siswa saya karena tadi kuotanya belum, jaringannya itu tidak setiap tempat itu stabil, termasuk di rumah saya juga nggak stabil Bapak Ibu. Jadi nggak cuma siswanya, gurunya pun bermasalah dengan jaringan. Sehingga di sini saya buatkan videonya mungkin kalau Bapak Ibu cukup sederhana gitu ya, sederhana apa enggaknya itu tergantung saya sendiri. Artinya kalau saya bikinnya masih pakai awal-awal itu pakai KineMaster, yang jelas semua saya bikin dari awal hingga akhir. Nah di sini tidak hanya dengan memuat materi, tapi juga sampai dengan ke contoh soal. Kalau contoh soalnya itu rumit, ketika soal yang agak itu sampai saya dengan papan tulis seperti saya ada di dalam kelas. Tapi kalau yang soal-soal sederhana saya cukup pakai aplikasi KineMaster gitu. Nah kemudian setelah latar belakang tadi, tujuannya apa? Tujuan saya tentunya di sini seperti ada yang di itu ya. Nah di sini saya hanya melihat efektivitasnya dulu dari awal. Dari awal itu saya melihat apa sih seberapa besar efektivitas dari media saya buat, dari sisi pemahaman konsep fisika dan juga dari sisi untuk motivasi belajar fisikanya. Jadi karena ini hasil dari penelitian saya di 2020-2021, kemudian saya tuangkan dari penelitian deskriptif. Jadi tidak pakai penelitian LNP, sehingga lebih simpel. Datanya saya ambilnya dari apa? Dari angket. Jadi setiap masuk ke semester awal itu saya bikin angket ke siswa untuk diisi dalam bentuk Google Form atau mungkin Office Form untuk melihat apa sih yang diinginkan peserta didik ketika saya harus mengajar, termasuk dari sisi medianya. Kemudian berapa kali dia menginginkan bisa video conference dengan saya, itu pun saya katakan di situ, termasuk media apa yang diinginkan siswa untuk menyampaikan media yang diajarkan. Sehingga kenapa di awal-awal itu saya memilih WA Group. Ini sehingga ketika ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembuat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ketika saya menyampaikan dalam bentuk WA Group, tentu saya awali dengan stimulus. Stimulusnya apa? Terus saya mengirimkan gambar-gambar terkait materi apa yang saya ajarkan. Kemudian saya minta dulu siswa untuk
memberi respon. Jadi saya beri waktu, silakan coba amati gambar ini. Kemudian dia ngasih respon, silakan berpendapat. Di situ saya kasih waktu sekitar 7 menit. Nah, dari situ nanti saya lihat pendapatnya bagaimana. Ini kita kaitkan dengan materi apa yang akan saya sampaikan, yang saya lakukan pas di materi yang teori atom, berarti dengan materi semester 2 di kelas 12 bagi yang mengajar fisika ya Bapak Ibu ya. Kelas 12. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu kan kita tidak hanya cukup yang namanya proses belajar itu kan harus berpusat pada peserta didik. Kalau hanya satu arah itu kan berarti tidak kurang bermakna bagi siswa. Maka bagaimana saya bisa melibatkan siswa baik dari sisi tidak berpendapat, daripada siswa bagaimana dia kerjasama, maka saya adakan juga kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya seperti apa? Ketika di WA group, artinya kan saya juga memakai SMS pokoknya deh. Jadi saya awal-awal itu menggunakannya masih Teams dari Microsoft. Kemudian begitu tahun berikutnya saya menggunakan Google Classroom. Artinya ini untuk penyeimbang. Jadi artinya tidak satu platform di group saja, tapi juga dengan LMS-nya juga. Nah, di WA group itu ketika diskusi seperti apa? Jadi diskusinya adalah setelah tadi anak itu berpendapat, saya akan bagi ke kelompok-kelompok. Mereka silahkan, saya kasih waktu sekitar 10-15 menit. Diskusinya bagaimana? Silahkan kalian berhubungan secara WA. Dibagi dulu kelompoknya. Dan presentasinya bentuknya apa? Presentasinya saya gunakan dengan voice note. Silakan salah satu wakil kelompoknya untuk bisa memperdengarkan presentasi suaranya, sehingga saya pun bisa mendengar respon siswa, saya pun bisa mengetahui bagaimana siswa saya memahami materi yang sudah di. Memang saya adalah kalau ngajar memang suaranya kecil. Jadi dilanjutkan. Jadi di sini saya dilihat bisa bahwa siswa saya itu menggunakan voice note di presentasi. Tapi nggak untuk kemungkinan kalau kita janjian. Jadi saya selalu memberikan ke siswa, coba minggu depan kita pengen seperti apa anak. Kalau misalkan Bu bisa video conference, saya lakukan video conference. Maka nanti ketika mereka mau presentasi, saya berikan kesempatan, silahkan mau bentuk infografis, kalian mau bikin dalam bentuk PowerPoint, atau misalkan mau bikin bentuk video. Karena inilah tindak lanjut yang saya lakukan dengan video yang saya buat. Jadi kan saya udah bikin video yang saya upload di YouTube. Kenapa di YouTube? Karena tadi kalau kita ngasihnya file ya, tentu nanti HP-nya anak-anak kan berat ya, makanya saya upload di YouTube. Dan video saya kalau dilihat nanti bisa saling subscribe ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa saling subscribe, bisa melihat bagaimana saya mengajar dengan anak-anak. Tapi ya tadi isinya kebanyakan adalah mata pelajaran fisika. Walaupun ada sih tutorial yang saya ada. Nah, kemudian selain dengan tadi sisi keterampilan siswa, namanya juga tadi bagaimana mengukur konsepnya. Jadi saya mengadakan pre-class-nya ada, post-class-nya juga ada. Jadi pre-class itu saya adakan kapan? Jadi ketika saya sudah nge-share materi di malam hari, saya baginya besok pagi silahkan kerjakan soal ini ya. Jadi tapi kita belum proses pembelajarannya seperti tahun nilai-nilainya. Kemudian setelah pembelajaran lagi, berarti besok berarti di akhir bab itu ada post-testnya. Hasilnya ternyata cukup signifikan Bapak Ibu. Artinya dengan siswa saya yang saat itu waktu saya masih ini saat saya bikin laporan, kebetulan yang ngerjakan itu baru 53 peserta. Artinya betul-betul 2 kelas, saya ngajarnya 2 kelas. 2 kelas itu berarti kisaran 72 ya. Tapi yang masuk saat saya nilai itu masih 53 peserta. Berarti kalau saya lihat dari yang belum KKN, KKN-nya 70 berarti ada 5, maka 94% itu sudah KKN. Tentu tadi soalnya adalah soal-soal yang sebatas pemahaman. Pemahaman tapi bukan berarti nggak ada ya Pak ya. Jadi pemahaman tetap bisa kuat dengan yang penting cara kita menampilkan soalnya.
kalau yang pemimpin itu enggak. Tapi kalau saya membuat perkataan itu juga tepat walaupun itu soal pemahaman. Nah, di sini untuk data penelitian yang ada, jadi saya ambil dari sisi bagaimana videonya, kemudian apa yang disukai peserta didik, apakah dia itu. Jadi saya memang tanya ke anak, saya memberikan ke anak itu tidak hanya dalam bentuk video. Jadi dalam bentuk file PDF-nya pun saya kasih, kemudian dalam bentuk PowerPoint juga ada, dalam bentuk video pun saya kasih linknya. Artinya di sinilah siswa sudah mengatakan asik apa enggak belajarnya. Jadi asiknya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Termasuk saya menampilkan video itu juga hasil dari angkatnya siswa. Ternyata dari sejumlah siswa yang dikasih angkat itu ternyata mereka pun menginginkan dalam bentuk video itu ternyata membantu sekali. Bu, pas saya bikinkan video. Kemudian kenapa saya nulis WA belum juga tadi? Itu pun pilihan dari peserta didik. Karena yang namanya pembelajaran tidak dari kita ya, nantinya kita harus apa sih ininya siswa. Media yang sangat bagus belum tentu cocok di satu sekolah. Mungkin ini di sekolah saya seperti ini, tapi bisa jadi di sekolah Bapak Ibu lebih cocok dengan yang lain begitu. Nah, dari hasil yang didapatkan penelitian ini, tadi berdasarkan datanya, berdasarkan kondisi di lapangan, observasinya, ternyata media video yang saya buat itu bisa meningkatkan pemahaman konsep dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan tadi saya katakan untuk tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah, jadi setelah tahun pertama pandemi, tahun berikutnya kan berarti siswa sudah kenal, oh video kayak ini ya Bu ya. Maka saya pun mengenalkan bagaimana sih bikin video itu, baik dari sisi aplikasinya, kemudian dan tidak hanya video, kan kadang anak ada yang terbatas tentunya ya. Jadi saya ajarkan infografis, saya ajarkan video, saya ajarkan juga dengan PowerPoint, tapi PowerPoint yang bisa masukkan yang PowerPoint-nya Pak Juna ya. Kemudian untuk seperti apa tampilan videonya saya, tapi cukup, tapi nggak itu ya, nggak terlalu rumit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel saya ini. Channel saya ya, channel saya adalah di Suminasi underscore Aspis. Aspis itu singkatan dari AC Fisika, itu nama saya di buku, nama saya di beberapa media saya seperti itu. Kita kasih nama Aspis untuk membedakan, karena nama itu kan kadang so double ya, nyari Suminasi yang mana sih? Oh. Ini copotnya. Oh tadi ya. Ini semua ya. Sambil nunggu Pak Dona bantuin ya. Jadi artinya dari video tadi saya memberikan tindak lanjut peserta didik untuk bisa membuat sendiri medianya untuk ditampilkan di. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di channel saya itu isinya itu Bapak Ibu. Jadi banyaknya di video pembelajaran, tapi juga ada beberapa aplikasi atau beberapa tutorial yang saya buat terkait dengan Google Form, pemanfaatan akun belajar ID. Kemudian ya ada, ini mohon maaf, ada pelajaran